Pernah gak sih kamu masak lauk yang bahannya sangat sederhana? Prosesnya cepat, tapi begitu disajikan justru jadi menu yang paling cepat habis di meja makan. Nah, itulah yang sering terjadi pada tumis buncis wortel telur. Salah satu lauk rumahan yang kelihatannya biasa saja, tapi justru punya rasa yang sangat akrab di lidah dan disukai hampir semua anggota keluarga. Di tengah banyaknya menu masakan yang kadang terlihat rumit, mahal, atau butuh banyak bumbu, tumis buncis wortel telur hadir sebagai jawaban untuk siapa saja yang ingin memasak enak tanpa harus repot. Lauk ini adalah bukti bahwa masakan rumahan tidak harus mewah untuk bisa terasa istimewa. Cukup dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur atau warung dekat rumah, kita sudah bisa membuat satu hidangan hangat yang menggugah selera, bergizi, dan cocok disantap kapan saja. Buncis yang renyah, wortel yang manis alami, dan telur yang gurih berpadu dalam satu tumisan sederhana yang justru terasa sangat nyaman di hati. Inilah jenis masakan yang sering membuat orang berkata, masakan begini nih yang paling enak dimakan pakai nasi hangat. Dan memang benar, karena tumis seperti ini punya cita rasa rumahan yang sangat khas. Tidak terlalu berat, tidak terlalu rumit, tetapi justru membuat siapapun ingin menambah lagi. Menu ini juga punya kelebihan besar karena sangat fleksibel. Cocok untuk sarapan, makan siang, bahkan makan malam. Cocok untuk anak-anak karena warnanya menarik dan rasanya ringan. Cocok juga untuk orang dewasa yang ingin lauk cepat saji tapi tetap terasa masakan rumah. Bahkan untuk kamu yang baru belajar memasak, tumis buncis wortel telur bisa menjadi salah satu menu terbaik untuk memulai. Tidak banyak langkah yang membingungkan, bahan-bahannya tidak sulit, dan hasil akhirnya hampir selalu memuaskan kalau dimasak dengan cara yang tepat. Tapi jangan salah, walaupun terlihat simpel, ada beberapa rahasia kecil yang membuat tumis ini bisa terasa jauh lebih enak. Mulai dari cara memotong sayur, urutan memasak, hingga keseimbangan rasa gurih, manis dan sedikit harum bawang, semua itu punya peran penting agar hasil akhirnya tidak sekadar matang, tetapi benar-benar lezat. Dan justru karena sederhana, detail kecil seperti itulah yang membuat sebuah masakan rumahan terasa spesial. Tumis buncis wortel telur bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal kehangatan dapur rumah. Tentang masakan yang mungkin terlihat biasa, tetapi selalu punya tempat istimewa di meja makan keluarga. Dan di bagian selanjutnya, kita akan mulai masuk ke bahan-bahan utama yang membuat lauk sederhana ini bisa berubah menjadi menu favorit yang bikin susah berhenti makan. Salah satu alasan kenapa tumis buncis wortel telur begitu disukai banyak orang adalah karena bahan-bahannya sangat sederhana dan mudah ditemukan. Inilah jenis masakan yang tidak membuat kita stres saat ingin memasak, karena hampir semua komponennya adalah bahan dapur sehari-hari yang akrab dan mudah dibeli. Bahkan, seringkali, tanpa perlu belanja khusus pun kita sudah bisa membuat lauk ini hanya dari isi kulkas yang tersedia. Dan justru dari kesederhanaan itulah kekuatan utama tumis ini berasal. Bahan yang paling utama tentu saja adalah buncis, sayuran hijau yang terkenal renyah, segar, dan sangat cocok ditumis. Buncis punya tekstur yang khas. Kalau dimasak dengan benar, hasilnya akan tetap sedikit crunchy, sehingga memberi sensasi makan yang enak dan tidak membosankan. Selain itu, buncis juga sering menjadi pilihan favorit karena tampilannya segar dan mudah dipadukan dengan banyak bahan lain. Lalu ada wortel, sayuran berwarna oranye cerah yang bukan hanya membuat tampilan masakan jadi lebih cantik, tetapi juga memberi rasa manis alami yang sangat pas untuk menyeimbangkan gurihnya telur dan tumisan bawang. Warna wortel juga membuat masakan ini terasa lebih hidup dan menggugah selera, terutama kalau disajikan hangat di atas meja makan. Kemudian hadir bahan yang membuat lauk ini terasa lebih lengkap dan mengenyangkan, yaitu telur. Inilah elemen yang memberi rasa gurih khas dan membuat tumis sederhana ini naik kelas menjadi lauk favorit keluarga. Telur punya kelebihan yang luar biasa dalam masakan rumahan, mudah diolah, cepat matang, dan hampir selalu berhasil membuat masakan terasa lebih nikmat. Saat dicampurkan ke dalam tumisan sayur seperti ini, telur tidak hanya menambah rasa, tetapi juga memberi tekstur yang lebih lembut dan menyatu dengan seluruh bumbu. Selain tiga bahan utama itu, tentu ada bahan pelengkap yang tidak kalah penting, seperti bawang merah, bawang putih, cabai jika suka pedas, garam, gula, kaldu bubuk, lada, dan sedikit saus tiram atau kecap asin jika ingin rasa lebih kaya. Bumbu-bumbu ini mungkin terlihat biasa, tetapi justru merekalah yang akan menentukan apakah tumisan ini hanya sekadar matang atau benar-benar terasa lezat. Menariknya, bahan-bahan untuk tumis buncis wortel telur ini juga sangat ramah di kantong. Tidak perlu membeli daging mahal atau bahan khusus untuk bisa menghasilkan lauk yang enak. Inilah yang membuat menu ini cocok untuk siapa saja, mulai dari anak kos, ibu rumah tangga, pekerja sibuk, sampai siapapun yang ingin masak praktis tapi tetap memuaskan.
Kadang, yang dibutuhkan sebuah keluarga di meja makan bukanlah hidangan mewah, tetapi lauk sederhana yang rasanya pas, hangat, dan membuat semua orang makan dengan lahap. Dan semuanya bisa dimulai dari bahan-bahan sederhana yang ada di dapur seperti ini. Sebelum tumis buncis wortel telur benar-benar dimasak di atas wajan, ada satu tahap yang sering dianggap sepele oleh banyak orang, padahal justru sangat menentukan hasil akhirnya, yaitu persiapan bahan. Di masakan sederhana seperti ini, detail kecil justru punya pengaruh besar. Karena bahan dan bumbunya tidak terlalu banyak, maka cara kita memperlakukan setiap komponen akan sangat terasa dalam hasil masakan. Salah satu langkah pertama yang penting adalah mencuci sayuran dengan bersih. Buncis dan wortel mungkin terlihat sederhana, tetapi tetap harus dibersihkan dengan baik agar aman dan segar saat dimasak. Setelah dicuci, buncis biasanya dipotong serong atau lurus sesuai selera. Potongan serong sering jadi favorit karena membuat tampilannya lebih cantik dan terasa lebih niat meski hanya tumisan rumahan. Selain itu, ukuran potongan juga perlu diperhatikan. Jangan terlalu panjang agar mudah dimakan, tetapi juga jangan terlalu kecil agar teksturnya tetap terasa saat disantap. Lalu wortel biasanya diiris tipis menyerong, dibentuk korek api, atau dipotong kecil sesuai kebutuhan. Semakin pas ukuran potongannya, semakin mudah wortel matang merata tanpa harus terlalu lama dimasak. Dan ini penting, karena kalau terlalu lama di wajan, tekstur wortel bisa terlalu lembek dan warna cerahnya berkurang. Setelah sayuran siap, giliran telur yang perlu dipersiapkan. Banyak orang mengira telur tinggal pecah lalu langsung dimasukkan ke wajan, padahal ada sedikit trik agar hasilnya lebih enak. Telur bisa dikocok ringan terlebih dahulu dengan sedikit garam atau lada agar rasanya lebih merata saat dimasak. Cara ini juga membuat tekstur telur nanti terasa lebih lembut dan gurih saat bercampur dengan tumisan sayur. Selanjutnya ada bagian yang tidak kalah penting, yaitu mengiris bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai jika ingin sedikit pedas. Nah, justru disinilah aroma masakan rumahan benar-benar mulai terbentuk. Irisan bawang yang pas akan membuat tumisan terasa lebih harum dan menggoda sejak awal. Tidak perlu terlalu banyak, tetapi cukup untuk memberi rasa dasar yang kuat. Kadang orang berpikir, ini cuma tumis sederhana, lalu menyepelekan tahap persiapan. Padahal justru dari sinilah kualitas masakan dibangun. Masakan rumahan yang enak bukan selalu soal bahan mahal atau teknik rumit, tetapi soal perhatian pada hal-hal kecil yang dilakukan dengan benar. Saat semua bahan sudah dipotong rapi, bumbu sudah siap, dan telur sudah dikocok, proses memasak pun akan terasa jauh lebih lancar, cepat, dan menyenangkan. Dapur jadi lebih tertata, masakan lebih mudah dikontrol, dan hasil akhirnya pun biasanya lebih memuaskan. Dan di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke momen yang paling menggoda, yaitu saat bumbu mulai ditumis dan aroma masakan rumahan mulai memenuhi dapur. Ada satu momen dalam setiap masakan rumahan yang selalu terasa spesial, yaitu saat bumbu mulai masuk ke wajan dan aroma harum perlahan memenuhi dapur. Untuk tumis buncis wortel telur, momen ini mungkin terlihat sederhana, tetapi justru inilah titik di mana rasa mulai dibangun. Begitu minyak dipanaskan dan irisan bawang merah serta bawang putih mulai ditumis, suasana dapur langsung berubah. Aroma gurih dan wangi khas bawang yang keluar perlahan seolah memberi sinyal bahwa sebentar lagi lauk sederhana ini akan berubah menjadi sesuatu yang benar-benar menggugah selera. Disinilah tumisan sederhana mulai terasa hidup. Langkah pertama biasanya dimulai dengan memanaskan sedikit minyak dalam wajan. Tidak perlu terlalu banyak, karena tumis seperti ini justru paling enak saat terasa ringan dan tidak terlalu berminyak. Setelah minyak panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris tipis. Kalau suka sedikit pedas, cabai juga bisa ikut dimasukkan di tahap ini. Suara disisan halus saat bumbu menyentuh minyak panas selalu punya daya tarik tersendiri. Lalu perlahan, warna bawang mulai berubah sedikit keemasan dan aroma yang keluar mulai memenuhi ruangan. Inilah momen kecil yang sering bikin orang di rumah mulai melirik ke dapur dan bertanya, "Masak apa? Kok wanginya enak banget?" Setelah bumbu terasa harum, biasanya sayuran mulai dimasukkan. Wortel lebih dulu sering jadi pilihan yang tepat karena teksturnya lebih keras dan butuh sedikit waktu untuk mulai melunak. Beberapa saat kemudian, baru buncis menyusul masuk ke wajan. Saat sayuran mulai bercampur dengan tumisan bawang, warna-warnanya langsung membuat masakan terlihat cantik. Hijau dari buncis, oranye dari wortel, dan keemasan dari bawang. Menciptakan tampilan yang sederhana, tapi sangat menggoda. Di titik ini, masakan mulai terlihat segar dan penuh selera. Tetapi jangan terburu-buru. Tumis seperti ini justru paling enak kalau sayurnya matang pas. Tidak terlalu mentah, tapi juga tidak terlalu lembek. Karena daya tarik utamanya ada pada tekstur yang masih terasa segar dan renyah saat dimakan. Lalu masuklah saat yang paling dinanti, yaitu ketika telur dituangkan ke dalam tumisan.
Ada beberapa cara memasukkan telur, dan masing-masing memberi hasil yang sedikit berbeda. Ada yang menuangkan telur di pinggir wajan, lalu mengaduknya perlahan hingga menyatu dengan sayuran. Ada juga yang menggoreng telur setengah matang dulu baru dicampur. Apapun caranya, saat telur mulai matang dan menyelimuti sayuran dengan rasa gurihnya, tumisan ini perlahan berubah dari sekadar sayur menjadi lauk rumahan yang benar-benar menggoda. Dari luar mungkin terlihat sederhana, tetapi aroma dan tampilannya sudah cukup untuk membuat siapapun ingin segera mencicipi. Dan di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke tahap yang menentukan apakah tumis ini hanya enak biasa atau benar-benar bikin nambah nasi, yaitu soal bumbu dan keseimbangan rasa. Banyak orang berpikir bahwa tumis buncis wortel telur adalah masakan yang terlalu sederhana untuk dibahas soal teknik rasa. Padahal justru di menu seperti inilah keseimbangan bumbu menjadi sangat penting. Karena bahan-bahannya ringan dan tidak terlalu banyak, maka sedikit saja komposisi rasa meleset, hasil akhirnya bisa terasa hambar, terlalu asin, atau kurang menggugah. Tapi kalau bumbunya pas, tumisan ini bisa berubah menjadi lauk sederhana yang rasanya sangat ngena dan bikin susah berhenti makan. Rahasia pertama ada pada garam yang cukup, karena inilah dasar dari seluruh rasa. Garam tidak hanya memberi asin, tetapi juga membantu mengangkat rasa alami dari buncis, wortel, dan telur. Namun garam saja tidak cukup. Supaya tumisan terasa lebih hidup, biasanya ditambahkan sedikit gula. Nah, inilah detail kecil yang sering diremehkan, padahal penting sekali. Gula dalam jumlah yang pas tidak akan membuat tumisan terasa manis, tetapi justru akan membantu menyeimbangkan rasa gurih dan memberi sentuhan lembut yang membuat masakan terasa lebih bulat di lidah. Lalu hadir elemen berikutnya yang sering jadi penyelamat rasa dalam masakan rumahan, yaitu kaldu bubuk atau penyedap secukupnya. Tidak wajib berlebihan, cukup sedikit saja untuk memperkuat rasa keseluruhan. Beberapa orang juga suka menambahkan lada bubuk agar tumisan terasa sedikit hangat dan lebih harum. Dan kalau ingin hasil yang lebih naik kelas, kamu bisa menambahkan sedikit saus tiram atau kecap asin. Dua bahan ini peran besar dalam menciptakan rasa gurih yang lebih dalam dan sedikit sentuhan umami yang membuat tumisan terasa lebih lezat meski tetap sederhana. Tapi tentu, kuncinya ada pada takaran. Karena masakan seperti ini paling enak saat rasanya terasa seimbang dan tidak terlalu berat. Yang menarik, tumis buncis wortel telur sebenarnya bukan tipe masakan yang harus punya rasa mencolok. Justru kelezatannya datang dari rasa yang pas, nyaman, dan familiar. Inilah jenis lauk yang tidak bikin enak, tidak terlalu tajam, dan justru enak dimakan berulang-ulang. Rasanya harus cukup gurih untuk memancing selera, cukup ringan untuk cocok dimakan siapa saja, dan cukup hangat untuk memberi kesan masakan rumah yang selalu bikin rindu. Ketika bumbu sudah masuk dan mulai meresap ke sayur serta telur, wangi tumisan biasanya langsung berubah jadi lebih menggoda. Di titik ini, banyak orang biasanya mulai tidak sabar untuk mencicipi. Dan seringkali, 1 sendok kecil untuk cek rasa justru jadi awal dari godaan untuk makan duluan sebelum lauk benar-benar matang. Itulah kekuatan masakan sederhana seperti ini. Ia tidak berisik, tidak berlebihan, tapi kalau bumbunya pas, rasanya bisa sangat membekas. Dan di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke hal yang sering menentukan apakah tumisan ini terlihat biasa saja atau benar-benar menggugah selera di atas piring, yaitu tekstur dan tampilan akhir yang sempurna. Kalau rasa adalah jiwa dari sebuah masakan, maka tekstur adalah hal yang membuat setiap suapan terasa benar-benar memuaskan. Dan untuk tumis buncis wortel telur, tekstur adalah salah satu kunci utama yang sering membedakan antara masakan yang sekadar jadi dengan masakan yang benar-benar bikin lagi. Banyak orang gagal bukan karena bumbunya salah, tetapi karena sayurnya terlalu lembek, terlalu matang, atau justru telurnya jadi terlalu kering. Padahal, kelezatan tumisan sederhana seperti ini justru paling terasa saat setiap bahan masih punya karakter tekstur yang jelas dan saling melengkapi. Buncis misalnya, idealnya tetap terasa sedikit renyah saat digigit. Inilah sensasi yang membuat tumisan ini terasa segar dan tidak membosankan. Kalau buncis dimasak terlalu lama, warnanya akan kusam, teksturnya melempem, dan rasa segarnya pun berkurang. Karena itu, buncis sebaiknya hanya dimasak sampai matang pas. Cukup empuk untuk dimakan, tetapi masih punya sedikit kriuk alami yang menyenangkan. Lalu ada wortel, yang punya tekstur lebih padat dan rasa manis alami. Wortel paling enak saat masih terasa lembut tapi tidak hancur, sehingga saat dimakan masih memberi gigitan yang enak. Perpaduan antara renyahnya buncis dan lembut padatnya wortel inilah yang membuat tumisan ini terasa lebih hidup. Dan kemudian hadir telur, elemen yang menyatukan semuanya. Telur yang dimasak dengan baik akan memberi tekstur lembut dan gurih yang membalut sayuran dengan sangat pas. Kalau terlalu matang, telur bisa jadi kering dan pecah terlalu kecil, sehingga malah terasa keras saat dimakan. Tapi kalau dimasak dengan pas,
Telur akan terasa fluffy, lembut, dan menyatu cantik di antara potongan buncis dan wortel. Saat semua bahan ini bertemu dalam tekstur yang tepat, hasil akhirnya akan terasa jauh lebih nikmat daripada yang dibayangkan dari masakan sesederhana ini. Selain tekstur saat dimakan, ada juga hal yang tidak kalah penting, yaitu tampilan visualnya. Tumis buncis wortel telur yang matang pas biasanya terlihat sangat menggugah selera. Warna hijau buncis masih cerah, wortel tetap oranye segar, dan telur tampak kuning keemasan menyebar di seluruh tumisan. Inilah yang membuat lauk ini sangat ramah mata dan cocok untuk siapa saja, termasuk anak-anak yang sering tertarik dulu dari warna makanan. Masakan rumahan memang tidak selalu perlu plating mewah, tapi kalau tampilannya segar dan warnanya cantik, selera makan pun langsung naik. Dan menariknya, saat tumisan ini sudah matang sempurna, aromanya biasanya juga ikut berubah menjadi lebih kaya. Harum bawang, gurih telur, dan wangi sayur hangat bercampur jadi satu. Inilah titik di mana lauk sederhana ini mulai terasa seperti menu utama yang benar-benar siap jadi favorit di meja makan. Dan di bagian selanjutnya, kita akan membahas kenapa tumis buncis wortel telur ini sangat cocok untuk menu keluarga sehari-hari, bukan hanya karena enak, tetapi juga karena praktis, hemat, dan serbaguna. Tidak semua masakan sederhana bisa benar-benar bertahan sebagai menu favorit keluarga. Ada banyak lauk yang enak, tapi hanya cocok untuk momen tertentu. Ada juga yang terlihat menarik, tapi terlalu ribet untuk dimasak setiap hari. Nah, tumis buncis wortel telur justru punya satu kelebihan besar yang membuatnya selalu relevan di dapur rumah tangga. Lauk ini praktis, hemat, enak, dan hampir selalu cocok untuk siapa saja. Itulah alasan kenapa menu seperti ini sering muncul lagi dan lagi di meja makan, tanpa terasa membosankan. Salah satu kekuatan utamanya adalah karena lauk ini cocok untuk berbagai waktu makan. Mau dijadikan menu sarapan dengan nasi hangat? Cocok. Mau jadi lauk makan siang yang ringan tapi tetap bikin kenyang? Cocok. Bahkan untuk makan malam pun, tumisan seperti ini terasa pas, karena tidak terlalu berat tetapi tetap memuaskan. Fleksibilitas seperti ini sangat penting untuk masakan rumahan, karena tidak semua orang punya waktu dan tenaga untuk selalu membuat menu yang berbeda setiap hari. Dan tumis seperti ini memberi solusi yang sangat realistis, mudah dimasak, cepat jadi, tetapi tetap memberi rasa masakan rumah yang lengkap dan menyenangkan. Selain itu, lauk ini juga sangat ramah untuk anak-anak maupun orang dewasa. Warna sayurnya cerah dan menarik, rasanya cenderung ringan, dan teksturnya bisa disesuaikan agar nyaman dimakan oleh semua anggota keluarga. Untuk anak-anak, tumis ini bisa jadi cara sederhana agar mereka lebih mudah makan sayur tanpa merasa dipaksa. Sementara untuk orang dewasa, rasanya yang gurih dan hangat justru sering mengingatkan pada masakan ibu di rumah. Ada nuansa nostalgia dalam menu sederhana seperti ini, dan itulah yang membuatnya terasa akrab dan menenangkan. Dari sisi ekonomi, tumis buncis wortel telur juga termasuk lauk yang sangat bersahabat. Di tengah harga bahan makanan yang kadang naik turun, menu seperti ini tetap bisa jadi andalan karena tidak membutuhkan bahan mahal. Hanya dengan beberapa komponen sederhana, satu keluarga sudah bisa menikmati lauk yang enak dan bergizi. Ini penting, karena masakan rumahan yang baik bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal keberlanjutan. Apakah menu itu bisa dimasak lagi kapanpun dibutuhkan tanpa terasa membebani? Dan tumis ini jelas punya kualitas itu. Menariknya lagi, lauk seperti ini juga sangat fleksibel untuk dikreasikan. Kalau suatu hari ingin lebih pedas, tinggal tambahkan cabai. Kalau ingin lebih gurih, bisa ditambah sedikit saus tiram. Kalau ingin lebih lengkap, bisa diberi tahu, bakso, ayam suwir, atau udang kecil. Artinya, menu ini tidak mudah membosankan, karena selalu bisa diubah sesuai selera keluarga. Dan justru disitulah letak keistimewaannya. Ia sederhana, tetapi tidak kaku. Ia mudah, tetapi tidak membosankan. Tumis buncis wortel telur adalah contoh sempurna dari masakan rumahan yang tidak hanya mengisi perut, tetapi juga menghangatkan suasana makan bersama. Dan di bagian selanjutnya, kita akan melihat kenapa lauk ini juga sangat cocok untuk kamu yang sibuk, baru belajar masak, atau ingin masakan praktis anti gagal. Salah satu alasan kenapa tumis buncis wortel telur begitu layak disebut sebagai lauk favorit keluarga adalah karena menu ini bukan hanya enak, tetapi juga sangat bersahabat untuk siapa saja yang punya waktu terbatas, tenaga terbatas, atau bahkan pengalaman memasak yang masih minim. Di dunia nyata, tidak semua orang punya waktu berjam-jam untuk menyiapkan makanan. Ada yang harus berangkat kerja pagi-pagi, ada yang sibuk mengurus rumah, ada yang baru belajar hidup mandiri, dan ada juga yang hanya ingin memasak sesuatu yang cepat tanpa harus ribet. Nah, disitulah tumisan sederhana seperti ini jadi penyelamat dapur. Proses memasaknya relatif singkat, bahan-bahannya mudah, dan langkah-langkahnya pun tidak membingungkan. Bahkan untuk pemula sekalipun, menu ini termasuk salah satu yang paling aman untuk dicoba.
Tidak ada teknik rumit, tidak butuh alat khusus, dan kecil kemungkinan gagal total kalau urutannya sudah dipahami. Inilah yang membuat tumis buncis wortel telur sangat cocok untuk anak kos, pasangan muda, ibu rumah tangga, atau siapa saja yang ingin memasak tanpa stres. Menu ini seperti sahabat baik di dapur, sederhana, bisa diandalkan, dan selalu memberi hasil yang memuaskan. Selain itu, waktu memasaknya juga sangat efisien. Dalam kondisi bahan sudah dipotong dan siap, tumisan ini bisa selesai dalam waktu yang cukup singkat. Ini penting sekali untuk kehidupan sehari-hari, karena seringkali keputusan memasak bukan hanya soal ingin makan apa, tetapi juga punya waktu berapa. Lama. Dan tumis seperti ini menjawab dua-duanya, cepat dibuat dan tetap enak dimakan. Tidak heran kalau banyak orang akhirnya punya 1 atau 2 menu penyelamat yang selalu mereka ulang ketika bingung harus masak apa. Dan tumis buncis wortel telur jelas layak masuk dalam daftar itu. Menariknya lagi, menu ini juga sangat cocok untuk belajar dasar memasak. Dari satu masakan ini, seseorang bisa belajar banyak hal penting secara sederhana. Cara menumis bumbu, cara mengatur kematangan sayur, cara menyeimbangkan rasa, dan cara menyatukan bahan agar hasil akhirnya enak. Jadi bukan cuma masak lalu selesai, tetapi juga jadi latihan yang sangat berguna untuk meningkatkan kepercayaan diri di dapur. Dan ketika hasilnya enak, rasa puas yang muncul biasanya jauh lebih besar. Karena ada kebanggaan kecil yang muncul saat kita berhasil menyajikan lauk sederhana yang disukai keluarga atau diri sendiri. Itulah kelebihan masakan seperti ini. Ia tidak menuntut kesempurnaan, tetapi tetap memberi ruang untuk belajar, berkembang, dan menikmati proses. Tumis buncis wortel telur bukan hanya lauk, tetapi juga salah satu pintu masuk terbaik ke dunia masakan rumahan yang hangat dan menyenangkan. Dan di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke hal yang paling bikin lapar. Cara penyajian dan pasangan lauk terbaik agar tumis sederhana ini terasa makin nikmat saat disantap. Kadang, yang membuat sebuah masakan terasa semakin nikmat bukan hanya soal rasanya, tetapi juga cara menyajikannya. Dan untuk tumis buncis wortel telur, hal ini sangat terasa. Meski termasuk lauk sederhana, tumisan ini bisa terlihat dan terasa jauh lebih istimewa kalau disajikan dengan cara yang tepat. Begitu tumisan matang dan dipindahkan ke piring saji, warna-warnanya langsung bekerja menggoda selera. Hijau cerah dari buncis, oranye segar dari wortel, dan kuning keemasan dari telur membuat tampilannya sangat hidup. Inilah jenis lauk yang meski sederhana, tetap punya pesona visual yang kuat di meja makan. Dan seringkali, justru lauk seperti inilah yang pertama kali diambil karena terlihat segar dan akrab. Penyajian terbaik untuk tumis buncis wortel telur tentu saja adalah selagi hangat. Saat masih baru diangkat dari wajan, aroma bawang dan gurih telurnya masih sangat terasa, tekstur sayurnya masih pas, dan seluruh rasa berada di kondisi terbaiknya. Disajikan bersama nasi putih hangat, lauk ini bisa langsung berubah menjadi menu makan yang sangat memuaskan. Bahkan tanpa lauk tambahan pun, tumisan ini sebenarnya sudah cukup untuk membuat satu piring nasi terasa sangat nikmat. Tapi tentu saja, kalau ingin lebih lengkap, ada banyak pasangan lauk yang sangat cocok untuk mendampingi tumis ini. Misalnya tempe goreng, tahu crispy, ikan asin, ayam goreng sederhana, atau bahkan hanya sambal dan kerupuk. Kombinasi seperti ini adalah definisi sejati dari makan rumahan yang sederhana, tapi membahagiakan. Ada keseimbangan rasa dan tekstur yang membuat makan terasa lebih lahap dan hangat. Yang menarik, tumis buncis wortel telur juga sangat cocok dijadikan menu bekal. Karena rasanya tetap enak, tampilannya menarik dan tidak terlalu berat, lauk ini sering jadi pilihan ideal untuk dibawa ke sekolah, kantor, atau perjalanan singkat. Ditata rapi di dalam kotak makan bersama nasi hangat dan sedikit lauk tambahan, tumisan ini bisa terasa sangat spesial meskipun dibuat dari bahan-bahan yang sangat sederhana. Bahkan banyak orang justru merasa masakan seperti ini lebih ngena saat disantap sebagai bekal, karena ada nuansa rumahan yang menenangkan di tengah kesibukan hari. Dan ada satu hal lagi yang sering tidak disadari. Lauk seperti ini punya kemampuan untuk membuat suasana makan jadi lebih hangat. Bukan karena tampilannya mewah, tetapi karena ia membawa rasa yang akrab dan nyaman. Masakan rumahan terbaik memang bukan selalu yang paling mahal atau paling ramai bumbu, tetapi yang bisa membuat orang duduk, makan dengan tenang, dan merasa puas setelahnya. Tumis buncis wortel telur punya kualitas itu. Ia sederhana, tapi mengundang. Ia ringan, tapi memuaskan. Dan di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke alasan kenapa lauk ini bukan hanya enak, tetapi juga bisa disebut sebagai menu rumahan yang cerdas, hemat, dan penuh manfaat. Di tengah banyaknya pilihan menu yang terlihat menarik di media sosial atau restoran,
Seringkali kita lupa bahwa justru masakan paling sederhana di rumah adalah yang paling sering kita rindukan. Dan tumis buncis wortel telur adalah salah satu contoh terbaiknya. Lauk ini mungkin tidak terdengar mewah, tidak punya nama yang rumit, dan tidak membutuhkan teknik masak tingkat tinggi. Tapi justru karena itulah, ia punya nilai yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Ia adalah jenis makanan yang hemat, bergizi, praktis, dan selalu bisa diandalkan kapanpun dibutuhkan. Dari sisi bahan, menu ini sangat bersahabat untuk dapur rumahan. Tidak perlu membeli daging mahal, bumbu khusus, atau bahan yang sulit dicari. Hanya dengan buncis, wortel, telur, dan beberapa bumbu dapur sederhana, kita sudah bisa menghasilkan satu lauk yang enak dan memuaskan. Ini membuat tumis buncis wortel telur menjadi pilihan yang sangat cerdas untuk keluarga, terutama ketika ingin tetap menyajikan makanan rumahan yang baik, tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Tetapi nilai dari lauk ini bukan hanya soal hemat. Ada juga sisi gizi dan keseimbangan yang membuatnya terasa lebih bermakna. Buncis dan wortel memberi unsur sayuran yang penting dalam pola makan sehari-hari, sementara telur memberi tambahan protein yang membuat lauk ini terasa lebih lengkap dan mengenyangkan. Jadi meskipun sederhana, menu ini sebenarnya sudah punya komposisi yang cukup baik untuk menjadi bagian dari hidangan keluarga. Inilah yang Membuat tumisan seperti ini tidak hanya enak, tetapi juga terasa benar untuk dimasak berulang kali. Selain itu, menu ini juga punya satu kelebihan besar yang sering sangat dibutuhkan di dapur rumah. Ia tidak banyak drama, tidak sulit, tidak ribet, tidak makan waktu, dan tidak terlalu berisiko gagal. Ketika seseorang sedang lelah, bingung ingin masak apa, atau hanya punya sedikit waktu, menu seperti inilah yang terasa paling menolong. Dan anehnya, justru lauk-lauk seperti ini yang paling sering membuat orang makan dengan lahap. Ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan dari masakan yang sederhana tapi pas. Seolah tubuh dan hati sama-sama merasa, ya, ini yang aku butuhkan. Tumis buncis wortel telur bukan sekadar menu praktis. Ia adalah bentuk kecil dari perhatian, kehangatan, dan kecerdasan dalam memasak sehari-hari. Karena tidak semua makanan yang baik harus rumit. Kadang yang paling dibutuhkan keluarga hanyalah satu piring lauk hangat yang sederhana, enak, dan terasa seperti rumah. Dan di bagian selanjutnya, kita akan masuk ke penutup yang merangkum kenapa tumisan ini pantas disebut sebagai salah satu menu rumahan paling underrated tapi paling dicintai. Ada satu hal menarik tentang masakan rumahan. Seringkali yang paling dirindukan bukanlah hidangan mewah, bukan menu restoran mahal, dan bukan makanan yang viral di internet, melainkan justru lauk sederhana yang dulu sering hadir di meja makan rumah. Dan tumis buncis wortel telur adalah salah satu contoh paling nyata dari hal itu. Lauk ini mungkin terlihat biasa, tidak terlalu heboh, tidak terlalu mencolok, dan bahkan sering dianggap sebagai menu sederhana seadanya. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Karena makanan seperti ini bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal kenyamanan, kebiasaan, dan kehangatan. Ada sesuatu yang sangat khas dari tumis sederhana seperti ini. Begitu aromanya tercium dari dapur, perut terasa lapar dengan cara yang sangat familiar. Begitu disajikan bersama nasi hangat, rasanya seperti tidak perlu lauk lain untuk membuat makan terasa nikmat. Dan begitu disantap, ada sensasi yang sulit digantikan oleh makanan lain. Rasa tenang, rasa pulang, rasa cukup. Itulah mengapa lauk seperti ini seringkali diam-diam menjadi favorit banyak orang. Ia tidak berusaha terlalu keras untuk terlihat istimewa, tetapi justru selalu berhasil memberi kepuasan yang tulus. Masakan seperti tumis buncis wortel telur juga mengingatkan kita bahwa dapur rumah punya kekuatan yang luar biasa. Dari bahan-bahan sederhana, dari bumbu-bumbu yang akrab, dari proses memasak yang singkat, bisa lahir satu hidangan yang bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga menghangatkan suasana. Ada nilai emosional dalam masakan rumahan yang seringkali tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata enak. Karena yang kita makan bukan hanya sayur, telur, dan bumbu. Kita juga sedang merasakan perhatian, kebiasaan baik, dan momen-momen kecil yang membentuk rasa nyaman dalam hidup sehari-hari. Di zaman ketika banyak orang sibuk mencari hal baru dan rasa yang lebih heboh, masakan seperti ini justru terasa semakin berharga. Karena ia mengingatkan bahwa yang paling membekas seringkali adalah yang paling sederhana. Tumis buncis wortel telur mungkin bukan menu yang ramai dibicarakan, tetapi ia punya satu kelebihan yang sangat langka. Selalu bisa diandalkan dan selalu terasa dekat di hati.
Dan itulah kenapa lauk sederhana ini pantas disebut sebagai salah satu masakan rumahan yang diam-diam paling dicintai keluarga. Di bagian terakhir nanti, kita akan menutup semuanya dengan satu kesimpulan sederhana. Kenapa lauk ini layak terus hadir di dapur rumah, dan kenapa kadang kebahagiaan memang sesederhana sepiring nasi hangat dengan tumis rumahan yang dimasak dengan hati. Pada akhirnya, tumis buncis wortel telur adalah bukti nyata bahwa masakan rumahan tidak perlu rumit untuk bisa terasa istimewa. Dengan bahan yang sederhana, proses yang praktis, dan bumbu yang akrab di lidah, lauk ini mampu menghadirkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar rasa enak. Ia membawa kehangatan, kenyamanan, dan suasana makan yang terasa akrab di rumah. Dari buncis yang renyah, wortel yang manis alami, telur yang gurih, hingga aroma tumisan bawang yang menggoda, semuanya berpadu menjadi satu lauk sederhana yang selalu punya tempat di hati banyak orang. Inilah jenis masakan yang mungkin terlihat biasa, tetapi justru sering menjadi yang paling cepat habis di meja makan. Karena saat sebuah makanan dimasak dengan sederhana namun pas, hasilnya bisa jauh lebih memuaskan daripada menu yang terlalu rumit. Tumis buncis wortel telur juga mengajarkan satu hal penting, bahwa masakan terbaik bukan selalu yang paling mahal atau paling mewah, tetapi yang paling tulus, paling akrab, dan paling bisa dinikmati bersama orang-orang terdekat. Dan itulah mengapa lauk ini sangat layak untuk terus hadir di dapur rumah. Ia cocok untuk hari sibuk, cocok untuk saat ingin masak cepat, cocok untuk menu hemat, dan cocok untuk siapa saja yang ingin menyajikan makanan hangat yang benar-benar terasa seperti rumah. Kadang, kebahagiaan memang sesederhana sepiring nasi hangat dengan lauk tumis rumahan yang dimasak dengan hati. Dan kalau kamu belum pernah mencoba membuat tumis buncis wortel telur, dengan cara yang pas, mungkin setelah ini kamu akan sadar bahwa lauk sederhana seperti inilah yang justru paling sering bikin rindu. Jadi, kalau kamu sedang bingung mau masak apa hari ini, menu ini bisa jadi pilihan terbaik. Praktis, lezat, hemat, dan dijamin bikin makan jadi lebih lahap. Kalau kamu suka konten masakan rumahan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan resep-resep simple, enak, dan favorit keluarga lainnya. Tulis juga di kolom komentar, kamu tim tumis sayur sederhana atau tim lauk pedas yang bikin nambah nasi.